Kurang lebih 1 bulan lagi, pertandingan antara Asian All-Star melawan Manchester United dimulai. Namun sampai saat ini kabarnya tiket pertandingannya belum terjual habis. Sebuah kabar yang pastinya cukup mengejutkan. Bagaimana tidak, karena yang datang adalah Manchester United, salah satu tim terbaik di Liga Inggris. Namun nyatanya, status tersebut belum mampu membuat fans untuk melakukan war demi mendapatkan sebuah tiket. Soal urusan tiket sendiri, sebuah fakta mengejutkan akhirnya terkuak. Fakta ini masih ada hubungannya dengan pertandingan antara timnas Malaysia melawan Nepal. Fakta yang pastinya membuat orang tahu mengapa tiket Manchester United belum sold out. Lantas fakta seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada tur pramusim tahun ini, Manchester United akan mengunjungi Asia. Negara beruntung yang akan disambangi adalah Malaysia dan Hong Kong. Untuk Malaysia, turnya akan terjadi pada tanggal 28 Mei, sementara Hong Kong beberapa hari kemudian. Setelah itu, Setan Merah akan melanjutkan turnya ke Eropa, yakni melawan Leeds United di Friends Arena yang terletak di negara Swedia. Baru beberapa hari kemudian, mereka akan terbang ke Amerika. Nantinya selama di Amerika, Manchester United akan mengikuti mini turnamen bertajuk Premier League Summer Series yang diikuti 3 tim EPL lainnya, yakni Everton, Bournemouth, dan West Ham United. Dari tur pramusim yang dijalani oleh Manchester United, semua pasti tertuju saat mereka melawan Asian All-Star. Nantinya di pertandingan tersebut, United akan melawan para pemain-pemain terbaik ASEAN yang digabung menjadi satu. Sebuah pertandingan yang pastinya sangat menarik. Tapi sayangnya, hal ini mendapatkan isu yang kurang enak. Karena kabarnya, Manchester United tidak akan datang dengan skuad terbaiknya. Alasannya adalah karena beberapa pemain harus membela negaranya di kalender FIFA Matchday. Belum lagi dengan para pemain ASEAN karena ada beberapa pemain yang memilih mengundurkan diri dengan alasan yang sama. Hal inilah yang membuat gengsi di pertandingan tersebut semakin menurun. Entah berdampak atau tidak, nyatanya banyak fans masih ragu apakah membeli tiket pertandingan atau tidak. Bagi yang ragu, mungkin mereka merasa jika Manchester United benar-benar tidak akan memakai skuad terbaiknya. Hal inilah yang akhirnya membuat tiket pertandingan antara kedua tim masih tersisa dan belum terjual habis. Situasi yang membuat AFF dan pihak Malaysia harus memutar otak bagaimana supaya tiketnya bisa segera habis. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mencoba memanggil pemain timnas Indonesia, terutama pemain yang bermain di Eropa. Dengan cara seperti itu, AFF berharap akan ada banyak fans dari Indonesia yang ikut menyaksikan laga melawan Setan Merah. Karena di laga tersebut pemain timnas juga bermain. Sayangnya cara itu gagal karena pemain timnas yang bermain di Eropa tampaknya tidak akan mendapatkan izin untuk bermain melawan Manchester United. Harga tiket ASEAN versus Manchester United dianggap terlalu mahal. Ada satu alasan lain mengapa tiket Asian All-Star melawan Manchester United belum habis terjual. Alasannya adalah karena harga tiketnya yang dianggap terlalu mahal. Seperti yang kita tahu, pihak panitia sudah mengumumkan harga tiket per kategori. Untuk kategori 7 atau kategori paling rendah dijual dengan harga Rp50 atau sekitar Rp190.000. Sementara untuk kategori lainnya dijual dengan rentan harga mulai Rp380.000 hingga Rp3 juta. Untuk harga termahal yakni kelas VIP, harganya adalah Rp5,7 juta atau Rp1.500. Harga yang tampaknya memberatkan untuk para fans, terutama fans yang berasal dari Malaysia. Dengan harga tersebut, menurut kami harganya masih sangat wajar, apalagi yang bermain adalah Manchester United, salah satu tim terbaik di Liga Inggris. Jadi harga yang ditetapkan oleh pihak panitia harusnya bisa diterima oleh para fans. Lagian panitia dalam hal ini AFF dan FAM pasti juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendatangkan Manchester United. Jadi tidak mungkin jika mereka sampai menggratiskan tiket pertandingan antara Asian All-Star melawan Setan Merah. Fans Malaysia pernah protes soal harga tiket. Di balik masalah soal harga tiket, masalah ini ternyata sudah pernah terjadi di pertandingan antara Malaysia melawan Nepal. Waktu itu pihak FAM mengeluarkan tiket dengan harga Rp44 atau sekitar Rp160.000. Harga yang waktu itu langsung mendapatkan protes, salah satunya dari media Malaysia. Menurutnya harga tersebut adalah harga yang cukup mahal karena pajaknya kebetulan juga belum dihitung. Mereka juga protes karena tim yang dilawan adalah Nepal, bukan tim top Asia. Tapi pihak FAM pastinya memiliki alasan mengapa mematok harga Rp44,
karena pertandingan tersebut adalah pertandingan babak kualifikasi Piala Asia yang pastinya memiliki gengsi yang cukup tinggi. Efek dari mahalnya tiket yang terjadi di pertandingan antara Malaysia melawan Nepal, fans yang hadir akhirnya sangat sedikit. Bahkan menurut info yang beredar, yang datang ke stadion tidak ada 10.000, padahal kapasitas stadionnya cukup besar, yakni mencapai 40.000 penonton. Hal yang sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia, karena saat melawan Bahrain, tiket pertandingannya ludes terjual, yakni mencapai 70.000 lembar. Alasan itulah yang tampaknya juga terjadi di pertandingan antara Asian All-Star melawan Manchester United, karena banyak fans menilai jika tiketnya terlalu mahal. Status Asian All-Star dipertanyakan. Lanjut ke pembahasan lain. Hal ini membahas status Asian All-Star yang nantinya akan bermain melawan Manchester United. Jika membawa embel-embel All-Star, harusnya yang bermain adalah para pemain terbaik. Tapi nyatanya, hal itu tidak akan terjadi, mengingat para pemain terbaik ternyata tidak dilepas oleh klub maupun negaranya. Misalnya Indonesia, yang tidak mau melepaskan Jay Itzes untuk bergabung ke Asian All-Star. Belum lagi dengan bintang Malaysia hingga Thailand, seperti Arif Aiman hingga Supacok Syaracat yang ternyata juga tidak bergabung ke Asian All-Star. Malah yang bermain nanti adalah pemain yang kurang memiliki nama besar di sepak bola. Misalnya 2 pemain baru yang dikirim oleh Malaysia, yakni Azam Aziz dan Kuzaimi Pie. Dengan situasi tersebut membuat status Asian All-Star dipertanyakan, karena nyatanya pemain yang bergabung bukanlah pemain terbaik di ASEAN, melainkan pemain biasa yang kebetulan mendapatkan izin dari klub maupun negara untuk ikut bermain melawan Setan Merah. Namun meski begitu, semoga tim Asian All-Star mampu memberikan perlawanan terbaik saat melawan Manchester United pada tanggal 28 Mei mendatang. Mari nantikan saja pertandingan antara Asian All-Star melawan Manchester United. Sebagai tim sesama Asia Tenggara, kita hanya bisa berdoa semoga acara sukses dan membuat Manchester United terkesan. Karena jika terkesan, pasti membuat mereka akan berpikir lagi untuk kembali mengunjungi Asia, khususnya Asia Tenggara, untuk beberapa tahun ke depan. Jadi itulah cerita soal pertandingan antara Asian All-Star melawan Manchester United yang bulan depan akan segera bertanding. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.